Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina, Prodi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai resumen saya tentang pengantar psikologi Islam. Di mana di sini yang pertama kita akan membahas tentang sejarah psikologi Islam. Sejarah psikologi Islam itu ada psikologi kontemporer, di mana periode ini psikologi bernuansa filosofis. Maksudnya itu sebab penekanannya adalah pada konsep jiwa. Ilmu psikologi di sini berperan untuk merumuskan hakikat jiwa yang proses penggaliannya didasarkan pada pendekatan perspektif. Yang kedua, kelompok kedua itu muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah, di mana mereka melakukan gerakan penterjemah, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Jadi di dalam kurung waktu lebih 7 abad dalam dunia Islam, jiwa dibahas dalam kajian yang bersifat saintifik dan fisiologis. Yang ketiga itu ada periode modern, periode yang sekarang ya. Yang keempat itu periode pemisahan dari filsafat. Yang kelima, periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu psikologi Islam ya. Apa itu psikologi Islam? Psikologi Islam adalah corak psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, di mana yang mempelajari keunikan dan perilaku manusia sebagai keruhanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Nah, dan kenapa harus ada psikologi Islam? Itu karena dia psikologi kontemporer. Dalam perkembangan itu dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Kalau yang kedua itu ketidakpuasan akan teori-teori. Kalau yang ketiga, latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat yang beragam-ragam. Dan yang selanjutnya ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup menurut Profesor Darajat yang membedakan psikologi kontemporer dengan psikologi Islam adalah rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya itu. Langkah-langkah operasionalnya itu sebagai berikut ya. Yang pertama itu penguasaan disiplin ilmu modern dan penguraian kategoris. Yang kedua, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern, tingkat perkembangannya di masa kini. Yang ketiga itu penemuan relevansi Islam yang kita terhadap yang sekarang. Yang selanjutnya, penguasa sakana Islam, sebuah ontologis. Yang ketiga, penilaian kritis terhadap sakana Islam. Dan yang terakhir, penyebaran ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Metode ini juga menghasilkan 6 pola pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan stimulasi, yang kedua pendekatan parallelisasi, yang ketiga pendekatan kontemplasi, yang keempat pendekatan komparalisasi, yang kelima pendekatan identifikasi, yang yang terakhir pendekatan verifikasi. Ada juga prosedur global ya, dengan mengemukakan penjelasan mengenai ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan psikologi tanpa menganalisanya secara luas, apalagi menyajikannya secara sistematik atau perbandingannya. Yang pertama itu pendekatan filsafat, adalah pendekatan pengerjaan psikologi Islam yang didasari atau prosedur pemikiran spektifikasi. Yang kedua itu pendekatan saintifik atau tasawufi, pendekatan pengajian psikologi Islam yang didasari pada prosedur institutif. Itu ya. Ada juga William James menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 5 karakteristik yang dipahami dalam pendekatan subjektifikasi, yaitu yang pertama, lebih mengutamakan aspek-aspek perasaan
sehingga sulit dideskripsikan secara ilmiah. Yang kedua, dalam kondisi neurotik justru para sufi menyatakan dirinya telah mencapai alam hakikat sehingga mereka memperoleh pengetahuan ilham. Dan yang ketiga, ada kondisi puncak yang diperoleh bersifat sementara dan mudah sirna, meskipun hal itu menimbulkan kesan dan ingatan yang mendalam dan tak terlupakan. Yang keempat, apa yang diperoleh merupakan anugerah yang tidak bisa diusahakan, sebab pengalaman mistik menguntungkan diri pada kekuatan supernatural yang menguasainya. Dan yang kelima itu bersifat subjektif. Pendekatan yang terakhir itu pendekatan elastisiti secara menggabungkan ketiga pendekatan di atas dengan bersama-sama tanpa memperhitungkan suasananya, sebab setiap pendekatan memiliki keistimewaan dan kelemahannya. Baik, terima kasih. Cuma atas segitu aja presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata dan kekurangan atau salah penyebutan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.